Babul amri bi ada'il amanah. Qala Allah Ta'ala innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Qala Ta'ala inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita berkumpul kembali dalam baca kitab Al-Muslimin. Kita sampai pada bab perintah untuk menjalankan amanah. Masih dalam bab sosial. Jadi terus nanti bab sosial sampai bakti kepada orang tua atau kepada orang soleh. Sekarang bagian perintah menjalankan amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian memberikan, memasrahkan amanah kepada ahlinya. Artinya orang yang dipercaya. Ada yang mengatakan ayat ini turunnya tentang kisah Miftahul Ka'bah yang memegang kunci Ka'bah. Jadi saat itu sudah ada satu keluarga turun-menurun memegang kunci Ka'bah. Saat Miftah Makkah diambil oleh sahabat karena keluarganya kafir saat itu. Tapi ketika mereka dipilih oleh Allah suruh berikan kepada mereka. Tapi akhirnya mereka pun beriman. Juga diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, ayat ini artinya adalah perintah bagi para pemimpin untuk menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah dan diperintahkan oleh Allah bagi mereka atas ra'iyah, atas apa yang mereka pimpin. Jadi kalau kita ambil artis dari hikmah pengembalian kunci dari, berarti itu amanah diberikan kepada yang berhak. Artinya orang ini yang bisa menjalankan tugas kita kasihkan kepada dia. Kalau diambil dari Qaul Ibnu Abbas, perintah kepada pemegang amanahnya, ayo lakukan tugasnya. Jangan sampai ada orang yang kecewa, jangan sampai ada orang yang dizalimi. Allah memerintahkan kita, dan amanah itu banyak. Yang paling ringan yang kita miliki, paling banyak orang punya, tapi berat sebetulnya. Bukan ringan bagaimana? Berat. Cuman tingkatannya itu awal, dan hampir semua orang bisa punya ini. Apa itu amanah keluarga? Keluarga itu amanah dari Allah. Istri, anak, amanah. Jalankan amanahnya sebesar saja. Wanita amanah juga, jaga rumah keluarganya. Dia dikasih uang, dengan uang hasil pekerjaan, amanah, jangan sampai digunakan yang salah. Anak dikasih uang jajan, itu amanah dari orang tuanya, jangan digunakan yang haram. Terus meningkat mengurus masjid kayak gini, amanah, beban berat, tapi pahalanya besar jika menjalankan amanahnya dengan sungguh-sungguh. Sampai meningkat sampai pemimpin daerah, pemimpin negara. Hati-hati ya, jangan sampai lalai dari amanah. Karena amanah ini tanggung jawabnya besar sekali, dan yang lalai amanah ancamannya berat, seperti yang akan kita baca dalam hadis-hadis kita sama. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, inna 'aradna al-amanah. Kita, artinya Allah Subhanahu
satu yang dimaksud amanat di sini segala sesuatu yang wajib diimani dari perintah, larangan Allah Subhanahu wa taala, urusan agama dan dunia, syariat. Jadi Allah menawarkan syariat amanat kepada langit dan bumi, memegang tanggung jawab kepada gunung, maka mereka semua tidak apa-apanya. Wa asyfaqna minha, dan takut mengemban amanat ini. Artinya memang bumi, langit, gunung gak berakal, cuman dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu sebagai contoh. Bisa aja langit, bumi, gunung dikasih akal sebentar, seperti dalam riwayat begitu. Mereka diberi akal untuk paham dan tamyiz. Ini kalau kita sedang Ibnu Abbas, di langit, gunung, bumi diberi paham, ditawarkan amanah, mereka tak mau. Karena kita ditawarkan diberitahu kesungguhan dan beratnya amanah. Pahamalah al-insan, tetapi manusia yang menerima amanah tersebut, padahal tubuhnya lemah, kekuatannya terbatas. Innahu kana zaluman jahula. Sungguh manusia yang lalai dari amanah, bukan semua manusia sesungguhnya. Innahu kana zaluman jahula. Sungguh manusia yang sudah menerima amanat terus lalai, itu adalah orang yang zalim dan bodoh. Berhasil menerima amanat yang gunung, langit, bumi dan mampu, pahalanya sangat besar, sudah diterima. Alhamdulillah dapat kita yang diberi oleh Allah, dibuat oleh Allah, hanya kita yang mampu. Tetapi kita lalai. Dia orang yang zalim, dia zalim dan bodoh. Amanah ini dengan beratnya ancaman, besarnya hukuman bagi yang lalai. Di situ juga ada mulianya pahala, tingginya derajat bagi yang menjalankannya. Kalau tanpa pahala, nggak mungkin ada orang mau maju menerima amanat. Seandainya ya, amanat itu cuma dapat ancaman aja, lalai neraka. Kalau mengerjakan amanat gimana? Ada pahalanya misalnya, atau pahalanya kecil. Ya nggak ada yang mau maju. Sayyidina Abu Bakar Siddiq nggak mungkin maju jadi khalifah. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, apa yang jadi khalifah menerima amanah kalau nggak ada pahalanya? Tapi yang membuat mereka tergerak pahalanya dan baktinya mereka kepada Muhammad SAW. Kita ini kalau mengemban amanah dengan niat memperkuat agama, mengagungkan syariat Islam, ini kita amanahnya itu kita pegang sedang dalam keadaan bakti kepada Muhammad SAW. Kalau lalai, kita bukan berhubungan jauh dan suku, yaitu zalim dan jahul dan bodoh. Hadirin begitu kita ya. Seperti contoh misalnya kayak menikah, kan amanah. Jangan takut nikah, ambil dulu kan berani nikah, amanah. Nanti kalau lalai dosa. Di satu sisi kalau dia menikah tidak lalai, pahalanya besar. Bukan main pahalanya. Sehingga dilihat aja sampai bisa dipastikan tidak bakal lalai setelah menikah. Bisa contoh nikah ya, saya contoh anak istri dan anak. Kira-kira sampai kalau dikasih amanah itu gimana? Oh saya pasti 100% lalai. Nah kalau kayak gini tunda aja nikahnya, ada apa-apa. Karena ini termasuk nikah yang dilarang. Kenapa? Karena akan melanggar syariat dalam pernikahan. Ya coba ya, bisa tahan pernikahan. Baik yang menikah dulu gitu, perbaiki diri dulu. Puasa aja untuk menekan syahwat. Kenapa? Karena dia bisa memastikan dirinya akan lalai, belum tentu tidak bisa mengerjakan. Haram. Ya seperti itu. Boleh karena dia akan lalai. Sama, kiaskan sama amalan yang lain. Seperti itu juga. Kalau sudah jelas nih urut mengemban amanat ini percuma kada dapat menjalaninya. Jangan. Buat apa biar cari dosa namanya seperti itu? Baca
kecuali saya niat mengerjakan, saya niat melakukannya, saya punya kemampuan, saya bisa didik istri, bisa didik anak. Bagaimana untuk dia afdal menikah? Walaupun tapi berat amanah, iya justru itu karena beratnya itu dapat pahala. Hiaskan yang lain juga sama, pangkat dan yang lainnya. Kalau dia sudah mampu, tapi bukan mampu menurut akal pribadi, mampu secara syariat, kita bisa benar-benar baik dan adil, silakan dapatlah kita pahala setelah menjalankan amanah dengan benar. Tapi kalau tidak, ya dosa tetap haram, dihukum oleh Allah di akhirat akan kelalaiannya. Hadis pertama sekarang kita masuk ke amanah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhrafa wa idza tumina khana, muttafaqun alaih. Tandanya orang munafik ada tiga. Tanda orang munafik ada tiga. Ini di zaman Rasulullah ada orang-orang munafik yang nggak Islam, pura-pura Islam, pura-pura Islam. Ini tandanya bisa dilihat dari tiga ini. Dia musyrik, penipu, mengaku-ngaku Islam, punya tiga tanda. Tanda yang jelas kelihatan. Idza hadatsa kadzaba, jika berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, jika janji dia ingkar. Wa idza tumina khana, yang ketiga jika diberi amanat dia khianat. Tiga ini tanda seseorang munafik murni. Kalau ada tiga-tiganya murni munafik. Lalu dalam riwayat diperjelas lagi oleh Nabi Muhammad SAW. Wa in shoma, walaupun dia puasa, wa shalla, walaupun dia sholat, munafik dia, bukan muslim. Kok bisa? Dia muslim kok, dia sholat, dia puasa. Rasulullah bilang wa in shoma, wa shalla, wa za'ama annahu muslim, dan dia mengira dirinya muslim. Ya, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia mengira dirinya muslim, pada hakikatnya dia bukan orang muslim. Ini bisa diartikan juga orang munafik kafir asli, pura-pura Islam. Tandanya kelihatan. Kalau bicara dusta, jika janji ingkar, jika diberi amanat dia khianat. Atau dia orang muslim, tapi muslimnya imannya meragukan. Muslim, dia bukan orang muslim, tapi bukan orang kafir. Dia muslim tapi imannya rendah, kualitas Islamnya rendah, terjerumus dalam tiga hal macam ini. Walaupun dia puasa, walaupun dia sholat, dan dia mengira dirinya Islamnya sempurna, bahasanya begitu. Mengira Islamnya dia sempurna, tapi Rasulullah mengatakan tidak, dia munafik, Islamnya tidak sempurna. Jadi munafik bisa dilihat juga Islam yang tidak sempurna. Memang oleh karena itu di Islam kita nggak bisa bilang mereka kafir, ya. Bahasanya disebutnya munafik. Tetap dihukumi Islam, makanya disebut munafik. Nabi Muhammad SAW tahu ada beberapa orang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di zamannya beliau ada beberapa orang kafir, tapi kumpul sama sahabat, kadang-kadang keluar ngomongnya mereka Islam. Nah, secara zahir kan kita nggak tahu hatinya bagaimana. Walaupun ada tanda tiga ini, dusta, janji palsu, dan khianat dari amanah, ada tandanya. Tapi kita nggak bisa membelah hatinya. Oleh karena itu, walaupun dia sholat, puasa, walaupun zakat, walaupun haji, kalau ada tiga ini, itu munafik. Tapi nggak dibilang kafir.
bahasanya ya, diberi munafik. Kenapa? Masih ada keraguan antara iman dan kufurnya dia. Kita cuma menghukumi dari dohirnya. Kalau dari dohirnya itu kelihatannya dia Islam, soalnya syahadat, sholat, puasa. Tapi dari dohirnya juga ada tanda dusta, sumpah janji palsu, dan khianat. Ada juga tandanya orang kafir. Ada juga tandanya orang-orang yang tidak beriman. Sehingga diberi bahasa, diberi nama antara Islam dan kufur, tengah-tengah ini yang sama-sama. Apa namanya? Munafik. Bedakan ya. Kita nggak boleh langsung bilang kafir. Ini Islam, ini kufur, tengah-tengahnya ini. Karena ada tanda Islam, dia syahadat, sholat, puasa. Ada juga tanda-tandanya kafir, dusta, ingkar janji, dan khianat. Ini tandanya orang munafik. Ada riwayat tambahan, "Man kana fihi khaslatan minha, kana fihi khaslatan minan nifaq." Barang siapa yang punya salah satu aja, ada sebataan hari cuma satu aja atau dua, berarti dia memiliki bagian dari kemunafikan, dari sifat munafik. Dan alhamdulillah kalau ada tiga-tiganya. Alhamdulillah jika ada tiga-tiganya. Biasanya yang mendapat tiga hal ini orang yang ambisi mengejar sesuatu. Orang kalau ambisi akan sesuatu benar tiga-tiganya. Khususnya ambisi mengejar dunia. Kalau udah ambisi mengejar dunia, harus pasti dusta untuk dapat keuntungan yang banyak. Janji akan ingkar, karena kapanpun dia dapat untung, janji-janji yang ada akan dihilangkan sama dia, akan ditinggalkan. Yang penting untung. Amanat, dia bakal khianat. Duitnya orang akan dipakai, tanggung jawab akan dilepaskan. Kenapa? Karena pikirannya benar. Jadi ini penyebab orang tidak amanah dan juga menjadi atau memiliki sifat-sifat munafik. Nomor satu biasanya itu ambisi. Sampai dia ambisi, begawi, ambisi, ngotot harus jadi yang tertinggi, harus dapat untung paling banyak. Hati-hati, orang kalau sudah ambisi berbahaya. Bahkan ambisi ini kalau diletakkan di majelis ilmu juga bahaya. Jika ambisinya salah. Kalau ambisinya ulama, ambisi betul-betul menyadarkan umat untuk taubat, ya apa itu bagus. Tapi kalau ambisi harus terkenal majelisnya, harus namanya, rusak, pasti rusak seperti itu. Kenapa? Akhirnya dia mengharapkan segala cara nanti. Yang penting terkenal, walaupun pakai cara yang dilarang syariat. Akhirnya kita jadi majelis ilmu, dan majelis ilmu adalah hal lain. Ambisi berbahaya. Ya, di agama saja, dalam dakwah saja. Ada bisa pengajian. Ambisi pengajiannya harus terkenal, harus pengajiannya enak, harus nyaman. Hasilnya apa? Kacau. Sibuk cari dunia nanti karena ambisinya pangkat, karena ambisinya terkenal. Rusak ilmu. Padahal yang digunakan dasarnya ilmu, utamanya kan belajar. Betul. Tapi kalau kalau yang dilakukan kebaikan dengan ambisi biasanya rusak. Kita lihat ulama-ulama dahulu. Ulama dahulu itu dalam dakwah mereka ambisinya kuat. Tapi ambisinya apa? Sadarnya orang lain, sadarnya pendengar, sadarnya umat untuk menjadi baik. Itu ambisi mereka. Sehingga kita lihat enak aja, gak pernah ada masalah, gak pernah pusing mereka urusan dunia. Tapi kalau ambisinya urusan dunia, ulama mendakwah ambisinya apa? Harus dapat mobil, bisa. Alasannya apa? Buat dakwah. Tapi ambisinya ke dohir. Ambisinya apa? Harus punya tempat yang luas, harus punya ini dan itu. Akhirnya menghalalkan segala cara. Atau minim-minimnya kehilangan warung sih. Minim-minimnya kehilangan warung. Dulu itu seperti Rasulullah, coba sampai perhatikan.
bangun masjid. Tujuannya Rasulullah bukan bangunan, sehingga nggak ada ambisi kemewahan, nggak ada. Apa yang dilakukan bangun masjid pakai tanah kalau ada atapnya? Coba saat itu ambisinya beliau seperti orang-orang di luar Islam. Ayo bangun masjidnya, enggak. Ayo bangun ini biar jadi syiar, biar jadi pandangan sorotan. Ambisinya bangunan dan bentuk gagal. Tapi ambisinya beliau bukan bangunannya, sahabatnya yang bersatu. Sahabatnya yang bersatu. Nah ini perlu ditiru oleh orang zaman sekarang. Kalau ambisinya sudah manharnya bangunan bentuknya kacau, lupa diri tadi. Akhirnya mulai terjerumus. Pertama utang. Lama-lama kalau orang utang itu paling sering kena jadi palsu orang utang. Karena ya akhir bulan berubah lagi awal bulan. Gitu. Nanti mulai dalam tahunnya dan sebagainya. Memang ambisi itu berbahaya. Orang yang ambisi bisa kehilangan tiga. Ini untuk kita jaga-jaga diri. Jangan sampai kita terjerumus dalam ambisi dunia, karena bisa membuat kita terkena tiga yang munafik. Sampai lihat aja sekarang. Jadi sekarang masanya orang lagi ambisi menang. Akhirnya pasti semuanya tiga. Udah. Dan sudah puluhan tahun terbukti yang ngomong itu banyak dustanya pasti. Sudah kita bukan ngomongin satu persatu. Semua orang udah tahu. Sininya dia yang ngomong tahu sini lagi dusta, lagi janji palsu. Nanti kalau udah jadi khianat dalam amalan pasti. Dan bahkan mereka nggak bisa menjalankan amanah. Kalau mau ditanya, Pak, biar maju ini amanat tak kira-kira? Pasti jawabannya iya, saya amanat. Padahal tidak semua yang menduduki tempat tinggi itu bisa jalankan amanah. Memang ada posisi tertentu dia bisa tegas jalankan amanah. Ada posisi pemerintahan menurut saya. Yang jadi calon-calon pun ada posisi dia bisa keras ngatur amanah. Ada kebanyakan yang maju itu jadi memiliki kursi, memiliki tempat karena bisa. Dari awal dia maju dia tahu pas maju cuma jadi boneka. Banyak yang tahu seperti itu. Gak mungkin bisa jalankan amanah. Cuma tetap aja pilih saya, insya Allah amanah. Amanah tergurih, amanah maunya sendiri. Dari awal juga bisa jalankan amanah. Tak boleh dan gak ada alasan. Niat mulut baik gak ada. Walaupun niatnya baik, kalau sudah tahu dia gak bisa menjalankan amanah, jadi ada memang posisi-posisi yang bisa perbaiki ada. Itu yang posisinya tinggi-tinggi. Nah yang seperti ini harus diperhatikan. Kita ini hati-hati ya di tanda-tanda berat ini. Dan kita Muhammad SAW ini sama ancaman berat bagi orang-orang yang tidak menjalankan amanah. Hadis selanjutnya dari Sayyidina Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsaini qad ra'aitu ahadahuma. Rasulullah bercerita kepada kami dua hadis, dua cerita. Aku sudah lihat salah satunya. Wa ana antadirul akhar, dan aku menunggu yang satu lagi, yang lainnya. Haddatsana anna al-amanata nazalat fi jadri qulubir rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada kami bahwa amanat itu diturunkan di asal hati manusia, di pokok dalam hati manusia. Tsumma nazala al-Qur'an, lalu turunlah Al-Qur'an, fa'amilu minal Qur'an. Lalu mereka mengamalkan Al-Qur'an, wa'amilu minas sunnah, dan mereka mengamalkan sunnah. Jadi ini gambarannya sahabat di awal Islam, mereka itu diberikan kebersihan hati. Dasar hatinya itu baik,
sebaik-baik generasi. Itu yang dikatakan oleh ulama disepakati. Sebaik-baik generasi adalah sahabat radhiyallahu anhu. Memang mereka itu orang pilihan. Dan bisa disamakan kisah-kisah mereka dengan yang lain. Bahkan nanti kalau sampai belajar ada seperti kayak keributan antara sahabat misalnya, nggak bisa disamakan sama keributan kita. Sayyidina Abu Bakar menawangi Sayyidina Umar. Sayyidina Umar menegur sahabat yang lain dengan keras. Ceritanya kita baca kayak gitu. Tapi beda sama kita. Marahnya mereka itu beda. Bedanya itu hati kita kotor, hati mereka bersih. Mereka itu dasarnya bersih. Sehingga turun Al-Quran masuk. Jangankan yang muslim, yang kafir aja sebagian dengar satu ayat. Dengar satu ayat bergerak hatinya, mau masuk Islam. Kalau kita kan dengar Al-Quran aja nggak goyang sama sekali, padahal udah Islam. Dinasehati kayak contoh nih, sholat sebulanan penuh, suruh sholat, masih aja malas. Padahal udah muslim. Nah, sahabat radhiyallahu saat itu memang hatinya dalam keadaan posisi terbaik. Turun amanah, mereka amal, bacakan Al-Quran, bacakan susunan. Tsumma haddatsana an raf'il amanah. Lalu Rasulullah juga bercerita tentang terangkat amanah. Yanamu rajul. Faqala, kalau beliau mengatakan yanamu rajul naumatan, seorang tidur sekali. Fatuqbadul amanatu min qalbihi. Lalu amanah mulai dicabut dari hatinya. Dicabut dari hatinya. Fayadhallu atharuha mithlal waqti. Lalu tersisa dari amanah tersebut di hatinya dia seperti waktu titik hitam sedikit. Ada tersisa amanah di hatinya dia seperti titik hitam. Waktu itu sesuatu yang sedikit. Waktu bahasanya itu yasir musyir. Jadi dia pada amanah guling, bangun sebentar aja itu biasa. Bukan guling bangun langsung hilang. Tidak harus seperti itu artinya. Bisa jadi biasa dalam waktu yang singkat hilang amanah tinggal sedikit. Tsumma yanamu naumatan, lalu tidur lagi bangun. Fatuqbadul amanatu min qalbihi, dicabut lagi amanah dari hatinya. Mithlu wa yadillu atharuha mithlu atharil majli. Lalu tersisa dari efek bekasnya amanah seperti atharul majli. Majli itu apa namanya? Tangan itu yang kadang-kadang ada airnya, apa namanya? Melatuk ya, melatuk. Dicontohkan kejamrin dahrajathu dahrajat ala rijlika, seperti bara yang kena kaki. Fanafidha faqalahu muntabirun wa laysa bihi syai'. Lalu keluar nafas tadi mengembang kasbara melepuh kan, ada keluar itu melepuh. Nah, lalu keluar cairan, ya, keluar cairan. Fatarahu muntabiran, lalu kamu lihat nafas tadi muntabiran terangkat. Walaysa fihi syai'un, lalu di dalamnya tidak ada sedikit pun sesuatu. Tsumma akhadha akhadhan fataraja'a ala rijlihi, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil batu, meletakkan di dalam kakinya, meletakkan di atas kakinya. Ini kiasan dari Rasulullah SAW. Jadi pertama tuh tertinggal sedikit, lalu
seperti bekas luka yang memudar, bekas terpukul yang hilang habis. Jadi lalu ibaratkan batu yang gelinding terlepas dari kakinya, lepas total, hilanglah amanah. Seperti itu. Jadi kan batu ditaruh di kaki kan jatuh gelinding terlepas. Jadi ibaratkan sesuatu yang terlepas dari dirinya. Jadi amanatnya itu hilang seperti batu. Penjelasan bahwa batu tersebut itu kayak apa namanya, Rasulullah mengambil batu, contohkan batu itu menempel ke kaki atau setelah batu tersebut terlepas, itulah sisanya amanat dalam diri manusia. Ibaratkan ini gambaran seakan-akan tidak ada sama sekali amanat sudah dari dirinya, hilang total. Fayusbihun nasu yatabayyun fala yakadu ahadun yu'addil amanata. Lalu setelah itu mereka memulai melakukan baiat, berjanji baiat, melakukan perjanjian. Maka hampir tidak ditemukan seorang pun yang menjalankan amanah. Jadi begitu hilang sedikit-sedikit, setelah itu hampir tidak ditemukan orang yang beramanah. Sampai-sampai sampai dikatakan hatta yuqala inna fi bani fulanin rajulan aminan. Sesungguhnya di bani fulan, di suku ini, di kampung ini ada orang yang amanah. Hatta yuqala lirrajuli, akhirnya dibilang orang tersebut ma'ajladahu ma'aqrafahu ma'aqrafahu. Sungguh hebatnya dia dalam amal, sungguh bagusnya dia, sungguh berakalnya dia. Dipuji karena dibilang amanah. Padahal wa fi qalbihi mithqal habatin min khardalin min iman. Padahal di dalam hatinya tidak ada bahkan seukuran benih daripada iman. Di hatinya itu iman aja nggak ada, apalagi amanah. Fadlan amanah. Ini alhamdulillah udah mulai kelihatan di akhir zaman, walaupun tidak separah ini. Nanti tambah lama amanah itu nggak ada. Dan udah teruji sekarang. Sampai mencari orang amanah gampang apa susah? Gampang apa susah cari orang amanah? Nggak gampang kan? Susah sekali. Mau memasrahkan sesuatu, mau begawi, pusing, susah. Punya duit banyak, mau begawi, bingung modal di mana dia. Sama siapa? Kerja ini takut ditipu, kerja ini takut ditipu. Ada yang punya duit, susah, pasti banyak yang ingkarnya. Ada yang perlu, ada hajat, tiba-tiba ternyata tidak ada. Sulit. Orang akan kesulitan. Kalau yang kan yu'addil amanatan, susah, hampir tidak ada orang yang jalankan amanah. Dan sulit sekali, sulit. Sampai-sampai nanti ada yang begini, di kampung ini ada orang amanah. Wah, karena jarangnya amanah, terkenallah dia dibilang hebat. Begitu di akhir zaman. Jadi adanya cuma isu saja. Ini orang baik, ini orang soleh. Mudah-mudahan tidak ada sampai masa seperti ini. Tapi tidak sampainya karena sampainya mesti jauh. Jadi cuma ada orang baik, orang hebat, orang amanah. Tapi cuma isu saja, karena ada yang beneran. Soalnya ketika didatangi dilihat, jangankan amanah, orang tersebut iman saja, sebutiran aja nggak ada di dalam hatinya. Apalagi amanah, sedikit iman aja nggak ada. Dan Rasulullah mengatakan, walaqad ata alayya zamanun wa ma ubali ayyukum bay'atu. Telah datang bagiku zaman dan aku tidak peduli membaiat siapapun. Tidak perlu bayar siapa, tidak takut membayar siapapun. Di awal Islam mungkin Rasulullah semua gampang mudah dia membayar. La in kana musliman la yuruddannahu alayya dinuhu. Kalau dia muslim, dia pasti dengan agamanya dia pasti akan menyelesaikan amanah. Dia akan menyelesaikan amanah karena agamanya. Membayar orang muslim pasti dapat amanahnya, pasti selesai amanah karena dia muslim. Wa illa in kana nasraniyan, walaupun nasrani
yang di baiat, atau Yahudi, la yaruddannahu alayya as-sa'i. Walaupun dia Yahudi, walaupun dia Nasrani, di baiat. Kenapa? Karena saat itu walaupun mereka ke Islam, tetap amanatnya akan dikembalikan oleh pemimpin mereka. Jadi dulu walaupun Nasrani, walaupun Yahudi, mereka itu punya suku, mereka itu bersama. Ada satu yang keamanan, walinya pasti menjalankan itu, bertanggung jawab. Itu dulu Rasulullah mengatakan seperti itu. Wa amal yawma, tapi kalau sekarang, wa ma kuntu ba'yu minkum illa fulan wa fulan. Aku tak akan membayar kalian kecuali fulan dan fulan. Artinya hanya sedikit yang akan dibayar, yang dibayar oleh Rasulullah SAW. Dan tadinya itu sudah isyarat dari beliau. Jadi jangan kaget kalau tidak ada amanah. Kalau nggak ada yang amanah. Ini saya kira amanah ternyata ada. Oh, nama jabat. Boleh bilang ke Rasulullah. Belum pilih ini katanya amanah janji, ternyata ada amanah. Jangan kaget, biasa. Rasulullah sudah bilang. Makanya agak susah untuk percaya orang di akhir zaman. Masih ada alhamdulillah orang yang amanat sekarang. Cuma langka hadirin, langka dan susah. Kita masih ada zamannya, alhamdulillah masih ada orang amanat di antara kita. Walaupun susah. Nanti semakin dekat akhir zaman, itu baru yang tadi digambarkan. Yang ada itu cuma isu orang amanah, padahal iman aja ada. Itu pun udah mulai kelihatan bau-baunya sekarang. Memang sekarang ini sampai dengar, sini ada ulama, alim, wali datangi, ternyata bohong. Kan banyak kayak gitu. Sidin alim soleh, sering sekali dengar kayak gitu didatangi. Alim dari mana baca kitab kada sawah? Sidin wali, kasyaf dan sebagainya, ternyata bohong, dusta. Dulu, memang seperti itulah banyak kisahnya. Kita semua rasakan. Ada yang dibilang wali didatangi ternyata buka awal. Ada yang dibilang wali didatangi ternyata campur bagi perempuan. Pada akhirnya ujung-ujungnya terbongkar oleh wali dan seterusnya. Itulah zaman kita. Mudah-mudahan kita dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang bisa menjalankan amanah dengan benar, dan pemimpin kita yang menjadi wali kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk menjalankan amanah sesuai yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita pelajari bisa bermanfaat.